Sebuah sepeda motor bergerak dengan kecepatan sebesar 72 km per jam. Jika dinyatakan dalam satuan internasional atau SI, maka kecepatan sepeda motor adalah Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Belajar dan Berbagi. Di video yang lalu kita sudah membahas mengenai besaran dan satuan, serta pembagian antara besaran pokok dan besaran turunan. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal yang berkaitan dengan besaran dan satuan. Tetapi sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Iya. Besaran-besaran berikut yang merupakan besaran pokok adalah A. Panjang, lebar, luas, volume. B. Kecepatan, waktu, jarak, energi. C. Panjang, massa, suhu, waktu. D. Panjang, lebar, tinggi, tebal. E. Kelajuan, perlajuan, energi, dan daya. Nah, untuk menjawab ini kita harus ingat kembali 7 besaran pokok, yaitu massa, panjang, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan kuantitas zat. Nah, sekarang kita lihat bagian A. Panjang, oke, masuk sebagai besaran pokok. Lebar dari sisi penamaan berbeda dengan panjang, sehingga bisa kita katakan salah. Apalagi luas, volume, ini adalah besaran turunan. Kemudian bagian B. Kecepatan, waktu, jarak, energi. Kecepatan, jarak, energi, ini adalah bagian dari besaran turunan, jadi salah. Bagian C. Panjang, massa, suhu, waktu. Nah, ini yang benar. Jadi yang benar adalah C. Kalau sudah benar C, otomatis D dan E tidak perlu kita lihat. Next, soal berikut. Kecepatan atau kelajuan merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok apa? A. Panjang dan waktu. B. Massa dan panjang. C. Massa dan waktu. D. Panjang dan kuat arus. E. Massa dan volume. Kita mesti lihat dulu kecepatan dan kelajuan itu, rumusnya adalah jarak per waktu, atau satuannya adalah meter per sekon. Nah, satuan dari besaran yang satuannya meter adalah panjang. Kemudian besaran yang satuannya sekon adalah waktu. Karena kelajuan atau kecepatan satuannya adalah meter per sekon, otomatis dia diturunkan dari besaran panjang dan waktu. Otomatis yang benar adalah A. Dengan begitu B, C, D, dan E pasti salah. Jadi yang benar adalah A. Soal berikut, di bawah ini yang merupakan satuan dari besaran pokok. Jadi satuan besaran pokok ya. A. Newton meter sekon. B. Meter sekon watt. C. Kilogram Kelvin meter. D. Newton kilogram Kelvin. E. Kelvin joule watt. Jadi kita ingat kembali ya, besaran pokok dan satuannya massa kilogram, panjang meter, waktu sekon, suhu Kelvin, kuat arus listrik ampere, intensitas cahaya kandela, dan kuantitas zat adalah mol. Ini satuan dalam sistem internasional. Mari kita cek satu persatu. Bagian A, Newton, otomatis salah. Meter sekon benar, tapi ada Newton, otomatis salah ya. Kemudian bagian B, meter sekon watt, salah juga, ada watt. Watt ini satuan dari besaran turunan. Kemudian C, kilogram Kelvin meter, otomatis yang benar adalah C. Sudah benar ya, kilogram satuan dari massa, Kelvin satuan dari suhu, meter satuan dari panjang. D dan E salah. Jadi yang benar adalah C. Kelompok besaran di bawah ini yang merupakan kelompok besaran turunan. Jadi besaran turunan ya, semua yang di luar 7 besaran pokok adalah besaran turunan. A. Panjang, lebar, dan luas. B. Kecepatan, percepatan, dan gaya. C. Kuat arus, suhu, dan usaha. D. Kecepatan, berat, dan suhu. E. Intensitas cahaya, banyaknya mol atau banyaknya zat, dan volume. Kita lihat bagian A dulu. Panjang otomatis tidak masuk karena dia adalah besaran pokok, jadi salah.
Kemudian bagian B, kecepatan, percepatan, dan gaya. Oke, ini bisa. Ya, jadi yang benar adalah B. Bagian C ada kuat arus, itu besaran pokok. Di bagian D ada suhu, besaran pokok. Di bagian E ada intensitas cahaya, besaran pokok. Dan banyaknya zat, besaran pokok. Besaran pokok juga. Jadi yang benar adalah B, kecepatan, percepatan, dan gaya. Next, sebuah sepeda motor bergerak dengan kecepatan sebesar 72 km per jam. Jika dinyatakan dalam satuan internasional atau SI, maka kecepatan sepeda motor adalah A 36 meter per sekon, B 30 meter per sekon, C 24 meter per sekon, D 20 meter per sekon, E 15 meter per sekon. Nah, ini adalah soal sebenarnya mengkonversi dari kilometer per jam ke meter per sekon. Caranya adalah, sekarang kita lihat. Kilometer ini kita mau konversi ke meter. 1 kilometer berapa meter? 1000 kan? Otomatis caranya adalah kita kalikan 72 km dengan 1000, jadi 72.000. Kemudian dari jam ke sekon, 1 jam itu adalah 3600 sekon. Berarti 72.000 dibagi 3600. 72.000 bagi 3.600 adalah 20. Jadi yang benar adalah D, 20 meter per sekon. Berikut ini yang merupakan besaran vektor adalah A, energi, jarak, gaya, B, kelajuan, momentum, perpindahan, C, jarak, kecepatan, percepatan, D, gaya, kecepatan, perpindahan, E, momentum, jarak, dan gaya. Oke, jadi kita bahas dulu ya besaran vektor. Jadi selain besaran pokok dan besaran turunan, ada lagi kelompok besaran yang disebut sebagai besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor adalah kelompok besaran yang memiliki nilai sekaligus memiliki arah. Sedangkan besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Jadi semua besaran yang punya nilai sekaligus juga punya arah. Arah itu misalnya ke kanan, ke kiri, atau ke utara, ke selatan, timur, ke barat, ya. Itu adalah arah. Jadi yang memiliki arah adalah besaran vektor. Coba kita cek ya, bagian A. Energi, jarak, gaya. Energi ini adalah besaran skalar. Dia tidak masuk sebagai besaran vektor karena tidak punya arah. Oke, kemudian jarak ini juga adalah besaran skalar, ya, karena dia tidak mempertimbangkan posisi awal dan posisi akhir. Kemudian gaya ini memang besaran vektor, ya, tetapi karena ada energi dan jarak maka otomatis A salah. Bagian B, kelajuan itu adalah jarak per waktu, otomatis dia besaran skalar. Momentum besaran vektor, tetapi karena dia berada di kelompok kelajuan, otomatis bagian B salah. Perpindahan adalah besaran vektor. Oke, bagian C, jarak, kecepatan, percepatan. Jarak sudah dijelaskan tadi adalah besaran skalar. Kecepatan besaran vektor, percepatan besaran vektor, tetapi ada jarak jadi C salah. Bagian D, gaya, kecepatan, dan perpindahan. Nah, ini yang benar ya. Jadi gaya adalah besaran vektor. Misalnya sebuah meja diberikan gaya 10 Newton ke kanan, artinya didorong ke kanan. Jadi dia memiliki nilai sekaligus memiliki arah. Atau kecepatan, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon ke utara. Nah, gitu ya. Jadi ada arahnya. Kemudian perpindahan memperhatikan titik awal dan titik akhir. Jadi misalnya mobil itu berpindah dari titik A ke titik B, atau mobil itu berpindah dari utara ke selatan. Jadi ada arahnya. Jadi yang benar adalah D. Otomatis bagian E salah. Soal berikut, perhatikan besaran di bawah ini. 1 gaya, 2 momentum, 3 perpindahan, 4 kelajuan yang merupakan besaran skalar. A123, B124,
C1 dan 3, D2 dan 4, E4 saja. Oke, kita ingat kembali ya. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai, artinya dia tidak memiliki arah. Oke, coba kita lihat nomor 1, gaya. Gaya itu adalah besaran vektor karena dia memiliki arah. Kemudian momentum adalah besaran vektor juga. Momentum itu adalah massa dikali dengan kecepatan. Karena kecepatan adalah besaran vektor, otomatis momentum adalah besaran vektor. Perpindahan juga besaran vektor. Kenapa? Karena dia mempertimbangkan titik awal, titik akhir. Mempertimbangkan titik awal dan titik akhir, artinya ada arahnya. Ya. Kemudian kelajuan. Nah, kelajuan ini adalah jarak per waktu. Jarak ini adalah panjang lintasan secara keseluruhan. Artinya dia tidak mempertimbangkan titik awal dan titik akhir. Sehingga kelajuan ini adalah besaran skalar. Maka yang benar adalah otomatis E, 4 saja. Berikut ini yang merupakan kelompok pasangan besaran pokok dan satuannya. Jadi pasangan antara besaran pokok dan satuannya dalam sistem internasional. Ingat ya, dalam sistem internasional. A. Panjang meter, massa kilogram, muatan kolom. B. Waktu detik, temperatur Kelvin, intensitas cahaya, kandela. C. Detik, waktu, meter, panjang, kilogram, massa. D. Massa, kilogram, waktu, detik, Kelvin, temperatur. E. Daya, watt, panjang meter. Coba kita cek ya, bagian A. Panjang meter benar ya. Besaran panjang satuan meter, besaran massa satuan kilogram. Benar. Nah, ini muatan listrik dan kolom ini bukan besaran pokok, jadi otomatis bagian A salah. Bagian B, waktu detik. Detik itu sama dengan sekon ya. Jadi benar, waktu detik. Temperatur Kelvin, benar, besarannya temperatur, satuannya Kelvin. Kemudian intensitas cahaya, besaran pokok, satuannya kandela dalam satuan internasional. Benar. Jadi yang benar adalah B. Perhatikan tabel di bawah ini. Besaran, satuan, dan alat ukur ya. Soalnya adalah besaran dan satuan dalam sistem internasional maupun alat ukur yang benar ditunjukkan pada nomor berapa. Coba kita cek. Nomor 1, panjang, satuannya meter, betul. Alat ukurnya mistar, betul, benar ya. Nomor 2, berat, satuan kilogram, alat ukur neraca. Salah ya. Jadi besaran berat ini adalah besaran turunan. Jadi besaran berat dan massa itu berbeda. Kalau berat dia mempertimbangkan atau melibatkan percepatan gravitasi ya. Jadi harusnya di sini adalah massa. Jadi otomatis nomor 2 salah. Nomor 3, waktu sekon stopwatch. Betul. Nomor 4, suhu, satuannya Celcius, alat ukurnya termometer. Ini pasti salah. Karena dalam sistem internasional, satuan dari suhu adalah Kelvin. Alat ukurnya benar, tetapi satuannya salah. Di nomor 4 salah. Nomor 5, kuat arus, betul. Satuannya ampere, betul. Alat ukurnya ampermeter, betul. Jadi yang salah 2 dan 4, yang benar adalah 1, 3, 5. Ada nggak jawabannya? Oke, C ya. 1, 3, dan 5. Massa jenis adalah sebuah besaran turunan. Besaran pokok yang menurunkan besaran massa jenis adalah A. Massa dan waktu, B. Massa dan panjang, C. Volume dan massa, D. Panjang dan waktu. Untuk menjawab ini kita harus tahu dulu rumus dari massa jenis adalah apa ya. Jadi rumus massa jenis adalah massa per volume. Massa satuannya kilogram. Sementara volume adalah meter kubik atau meter pangkat 3. Nah, kalau kita melihat dari satuannya kilogram dan meter pangkat 3, berarti dia diturunkan dari besaran pokok apa?
Kalau kilogram berarti satuan dari besaran apa? Massa, ya. Jadi benar ya, massa. Jadi kalau kita lihat opsinya berarti kemungkinan A dan B. Kemudian meter pangkat 3 atau meter kubik diturunkan merupakan satuan dari besaran pokok apa? Panjang, ya. Jadi otomatis yang benar adalah B, massa dan panjang. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.